Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Dana di sini. Sekarang kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang holiday ya, menyebutkan dan ada tugasnya juga. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan sedikit tentang simple past tense. Oke. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian yang sudah lampau atau yang sudah terjadi ya. Contohnya di sini seperti last night. Last night yang artinya tadi malam. Yesterday kemarin, last week minggu lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu dan seterusnya. Dan ini juga bisa misal contoh 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau 4 months ago, yang artinya 4 bulan yang lalu, bisa seperti itu. Oke, lanjut. Kita sekarang menuju ke past tense, simple past tense, tapi ada hubungannya dengan kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata kerja contohnya yang kita lakukan, seperti nonton, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di bahasa Inggris itu kalau kata kerja tapi yang sudah dilakukan atau yang sudah lampau, itu kata kerjanya menggunakan simple past yang verb. Past ini yang sudah lampau artinya ya, menggunakan verb to. Apa itu verb to? Contohnya di sini. Kata kerja untuk past tense itu dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama regular verb dan yang kedua irregular verb. Apa itu irregular verb? Regular verb adalah kata kerja yang beraturan. Contohnya kata kerja yang beraturan tinggal ditambahi akhiran ed biasanya ya. Contohnya, ingat kalau kita sudah melakukan kegiatan berarti menggunakan verb to. Berarti ini yang kita gunakan. Contohnya ketika watch. Watch itu apa? Watch itu menonton ya, nonton TV misalkan. Tapi ketika sudah dilakukan diganti menjadi watch ya, ditambahi ed tulisannya. Cara pronounce-nya hampir sama, sebenarnya cuma ada watch. I watched TV last night ya. Last night berarti saya menonton TV tadi malam. Saya menonton TV tadi malam, kan sudah dikerjakan berarti menggunakan verb to. Tinggal tambahi ed. Ini untuk kata kerja yang beraturan. Contoh yang kedua adalah clean menjadi clean. Ya, cleaned bacaannya ya. Dira clean bathroom 2 days ago. Contohnya itu yang kata kerja yang beraturan. Sekarang yang irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya, ingat simple past tense kita menggunakan verb 2. Ini sebenarnya nanti ada di kamus ya, di belakang kamus itu biasanya ada verb 1, verb 2 dan seterusnya. Do, melakukan. Ketika sudah dilakukan menjadi did. Contohnya, I did homework yesterday. Nah, intinya perbedaannya yang kedua ini, kalau ini tinggal nambahi ed, dan untuk yang kata kerja tidak beraturan, kata-katanya bisa berubah. Contohnya lagi, buy menjadi bought. Ya, we bought TV last year. Misalkan, kita membeli TV setahun kemarin. Nah, contohnya lagi, ago, kita pergi ke, nah jika sudah kita lalui kemarin misalkan menjadi when. Misal contohnya, I went school yesterday. School yesterday. Intinya kalau sudah dilakukan kemarin atau yang sudah lampau itu menjadi verb to. Go menjadi when. Akan salah jika misal contohnya I go school yesterday, kurang tepat ya. Jadi menggunakan verb to. Sampai sini paham? Jadi ada 2.
yang regular verb sama irregular verb. Oke, lanjut di bahasan berikutnya yaitu tentang kita lanjut ya. Untuk kalimat sendiri ada afirmatif yaitu kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat pertanyaan. Contohnya kita memulai menggunakan irregular verb, misalnya go yang berubah menjadi when kalau simple past tense-nya, kalau yang sudah terlampau. Contohnya untuk kalimat afirmatif atau kalimat positif itu seperti I went to Surabaya last month. Ya, saya pergi ke Surabaya bulan yang lalu gitu. Perhatikan kalau kalimat positif tetap menggunakan verb to, menggunakan verb 2 yang sudah Mister sebutkan tadi. Dan bagaimana kalau negatif kalimatnya? I did not, karena do menjadi dengan did kalau verb 2, jadi I did not go. Cuman yang tadi when, kalau kalimat negatif menjadi go, bukan when, tapi menggunakan verb yang pertama, verb 1. Contohnya I did not go to Surabaya last month, yang artinya saya tidak pergi ke Surabaya bulan yang lalu. Paham ya? Yang selanjutnya adalah kalimat interrogatif, yaitu kalimat pertanyaan. Did I go to Surabaya last month? Kalau kalimat interrogatif tetap menggunakan go atau menggunakan verb 1, bukan verb 2. Verb 2 hanya dikhususkan untuk kalimat afirmatif atau kalimat yang positif. Ya. Did I go to Surabaya last month? Apakah aku pergi ke Surabaya bulan lalu? Nah, untuk menjawab yang positif, kalau pertanyaannya dimulai dengan kata did, ya, berarti untuk menjawabnya kalau positif adalah yes, I did. Kalau negatif, no, I did not. Kata did not atau di sini ada did not ini juga bisa disingkat menjadi I didn't. Ya, I didn't. No, I didn't. Gitu biasanya kalau mempercepat ya. Ini untuk irregular verb yang dimana kata go berubah menjadi kata when. Sekarang kita akan yang regular verb. Oke, lanjut. Yang kedua adalah yang kita memakai regular verb, yang dimana regular verb itu kata kerja beraturan yang tinggal menambahkan ed di belakang. Contoh, misalnya call menjadi called, ada gitunya ya. Call menjadi called. Gimana Mister kalau sudah ada e-nya? Jadi tinggal ditambahin d saja. Contohnya bake. Bake kan memanggang roti ya, memanggang roti, bikin roti lah istilahnya bake. Bake jadi bake. Ada gitu-gitunya. Oke. Gimana kalau kalimat positif? Misalnya he called me yesterday. Nah, di sini perhatikan kita menggunakan verb to kalau kalimatnya positif. Kalau negatif, he didn't, ingat ya, didn't ini singkatan dari did not. Seperti tadi ya. He didn't call me yesterday. Nah, ini kalau kalimat negatif menggunakan call-nya menggunakan verb 1 bukan verb 2. Sama seperti irregular verb sebenarnya. Dan yang kalimat interrogatif, did he call me yesterday? Apakah dia memanggilku, menelponku kemarin? Call ini lebih telepon ya. Apakah dia menelponku kemarin? Nah, jawabannya kalau positif, ingat kalau diawali dengan did berarti yes, he, subjeknya siapa? He ya. Yes, he did. Seperti itu. Kalau negatif, no, he didn't. Nah, dia menelponku kemarin. Menelponku kemarin berarti menggunakan verb yang kedua, menggunakan tambahan ed. Ini untuk kalimat yang berurutan, yang regular verb ya. Seperti itu. Untuk subjek sendiri, he adalah dia laki-laki ya kan. Bisa menggunakan she, dia perempuan, atau I,
you, they, we, terserah ya. It juga bisa. It itu kata benda. Kata menunjukkan benda maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, paham ya? Jika kurang paham, silakan diulang video ini sampai kalian paham. Nah, tugas kalian adalah membuat dua kalimat menggunakan yang pertama irregular verb dan yang kedua menggunakan regular verb. Ya, seperti yang Mister contohkan seperti ini, buat dua kalimat. Satunya irregular, satunya regular. Tapi yang irregular dan irregular itu menunjukkan kalimat berbeda-beda seperti afirmatif, negatif, interrogatif menggunakan bahasa Inggris ya. Dikumpulkan ke Mister. Jadi Mister ulangi lagi, tugasnya membuat dua kalimat menggunakan regular verb dan irregular verb, yang dimana setiap irregular dan regular verb itu memiliki afirmatif, negatif, dan interrogatif. Dan tugasnya tidak boleh yang sudah Mister contohkan tadi, baik itu kata kerja maupun kalimatnya. Oke, Mister yakin kalian sudah bisa karena kalian sudah kelas 6. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita sudah membahas tentang lesson 2. Oke, sekian, terima kasih. Mister Dana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, jika ada pertanyaan mengenai tugasnya yang belum mengerti, mau bertanya, silahkan bisa langsung tanyakan ke Mister via voice note. Anaknya sendiri yang bertanya akan Mister kasih bonus poin tambahan. Oke? Tanya ke Mister langsung menggunakan WhatsApp, menggunakan voice note. Terserah mau tanya apa saja, baik bahasa Inggris maupun tugasnya bagaimana. Oke, see you, bye bye.